yang menjadi sorotan publik dalam klarifikasi itu tentang statement Surya Paloh beberapa tahun silam yang berseloroh akan membubarkan partainya jikalau ada kader yang berkorupsi. Masih ingat dong kalian dengan statement itu? Atau justru terngiang di dalam kepala? Padahal sekarang bukan hanya kepala daerah yang tertangkap basah melakukan tipikor, tapi juga menteri-menterinya Nasdem. Masih ada satu, entah nanti menyusul atau kuat dalam pertahanannya memerangi segala bentuk korupsi. Lalu apa yang menjadi jawaban Surya? Dia hanya bilang pembubaran partai karena kadernya berkorupsi itu hanya sebuah ketololan dan kebodohan siapapun yang mengatakannya. Loh, artinya dia mengatai dirinya sendiri dong. Beda Nasdem dan PDIP tanggapi kadernya yang korupsi. Baru-baru ini tanah air diguncang pemberitaan tentang kasus korupsi yang dilakukan menteri dalam kabinet Presiden Jokowi. Kali ini yang tersandung perbuatan haram itu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, salah satu kader kebanggaan dari Partai Nasdem. Sudah dengar kehebohannya belum kalian? Mulai dari penggeledahan rumah dinas sampai ke kantor Kementerian Pertanian. Ditemukan uang puluhan miliar sampai beberapa senjata api. Ngeri-ngeri sedap memang. Koleksinya Pak Mentan itu senjata api loh ditemukan di rumah dinasnya. Kira-kira buat apa ya? Akan digunakan buat perang kah? Bukan sekedar masalah itu, karena yang lebih mencekamnya saat ini, Limpo yang sempat dinyatakan lost kontak kemarin tiba di tanah air atas perintah Sang Ketua Umum, Surya Paloh. Seusai mendarat dengan selamat, Surya Paloh mengutus kadernya itu supaya bergegas menemui Presiden Jokowi untuk menyerahkan pengunduran dirinya. Tapi apa boleh buat, Pak Presiden belum bisa menemuinya. Sehingga surat pengunduran diri diproses melalui Mensesnek. Penyidikan KPK berjalan hingga berjam-jam. Setelah itu baru para pihak mengutarakan klarifikasinya. Ada dua pihak yang menyampaikan, yakni Syahrul Limpo sendiri dan Surya Paloh. Ya sedikitlah pembelaan dari Pak Limpo yang mengatakan bahwa dia ini sudah memberi makan 280 juta jiwa di negara ini. Wow, hebat sekali Pak. Tapi bukan berarti kita membenarkan perbuatan haram yang dilakukan Pak Limpo. Apalagi kalau dengar kasusnya ini tentang pemerasan. Bagaimana menteri yang harusnya juga melayani rakyat mengharapkan pamrih atas kerja kerasnya? Kalau ditanya ujung-ujungnya juga kilaf kan? Karena ada yang menggiurkan di depan mata dan gak bisa lagi ditolak. Surya Paloh sendiri telah menjelaskan beberapa hal dalam klarifikasinya. Tapi yang menjadi sorotan publik dalam klarifikasi itu tentang statement Surya Paloh beberapa tahun silam yang berseloroh akan membubarkan partainya jikalau ada kader yang berkorupsi. Masih ingat dong kalian dengan statement itu? Atau justru terngiang di dalam kepala? Padahal sekarang bukan hanya kepala daerah yang tertangkap basah melakukan tipikor, tapi juga menteri-menterinya Nasdem. Masih ada satu, entah nanti menyusul atau kuat dalam pertahanannya memerangi segala bentuk korupsi. Lalu apa yang menjadi jawaban Surya? Dia hanya bilang pembubaran partai karena kadernya berkorupsi itu hanya sebuah ketololan dan kebodohan siapapun yang mengatakannya. Loh, artinya dia mengatai dirinya sendiri dong. Setelah itu baru diperjelas. Statement itu harus dicerna dengan meaning yang berbeda. Wow, beda meaning banget nih. Padahal perkataan tolol dan bodoh sudah menggebu-gebu keluar dari mulutnya. Pada akhirnya publik disuruh menafsirkan ke hal yang berbeda. Baiklah kalau memang seperti itu. Apa yang menimpa Partai Nasdem itu rasanya sangat berbanding terbalik dengan PDI Perjuangan yang tidak pernah berkompromi dengan tindak pidana korupsi.
Jika kader mereka ada yang melakukan tindakan haram tersebut, maka sikap tegasnya adalah pemecatan. Masa sih ada kader yang korupsi, partainya malah membantunya untuk keluar dari jeratan itu? Yang artinya partainya malah menumbuhkan benih korupsi dong. Hal itu harus ditindak tegas. PDIP tidak mau menjadi tempat bertelurnya para koruptor. Maka untuk memutus mata rantai tindakan itu, sikap tegas tanpa toleransi harus digaungkan. Sudah jelas, kader koruptor itu merugikan banyak pihak. Bukan hanya mengkhianati rakyat, tapi kepercayaan partai juga digadaikan demi kepentingannya sendiri. Masih mau dikompromikan yang begitu? Bukannya jerah, dia akan bertindak semena-mena lagi setelahnya. Karena yang namanya kepercayaan itu, kalau sudah pecah tidak akan pernah kembali utuh seperti sedia kala. Rasa was-was itu terus berlalu lalang. Maka pilihan terbaiknya adalah memecat mereka yang terindikasi tindak pidana korupsi. Untuk pengambilan keputusan itu, PDIP tidak perlu lagi menunggu asas apapun. Jika dia sudah terindikasi melakukan kecurangan, maka pilihannya hanya satu, pecat. Untuk sampai kepada kesimpulan melakukan tindakan pidana korupsi, saya rasa semua sudah terakurasi lewat gelagat dan koneksi yang sudah terjalin. Jadi, siapapun yang berani bermain-main dengan api bernama korupsi, PDIP akan mengambil jalur tegas. Sangat kontras memang jika melihat dua partai tadi. Apalagi saat sang ketua umum mengeluarkan kata tolol dan bodoh sebelum ada kelanjutan salah tafsir. Seakan-akan itu adalah sentilan baginya untuk memperbaiki kader-kader di dalamnya. Ditambah lagi, mereka sedang dalam rencana besar. Mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres. Bisa dipastikan dulu mereka tidak terindikasi perbuatan haram itu ya Pak. Karena melihat sebelumnya pasangan itu juga menjadi pasiennya KPK. Takut rencana besar itu malah berakhir pada bencana besar di kemudian hari jika salah ambil langkah lagi. Korupsi memang merambat bukan hanya di kalangan pejabat, tapi juga sebagian besar politisi negara ini. Tapi tidak bisa disamaratakan. Karena di antara mereka masih banyak yang jujur menjunjung tinggi kepercayaan rakyat serta memajukan negara tanpa mencurangi bangsa dan negaranya sendiri.